Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ratnasari dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemberontakan di Indonesia, khususnya yaitu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Nah, untuk pembahasan pertama di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi dari Andi Aziz. Nah, Andi Abdul Aziz atau biasa dikenal sebagai Andi Aziz adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Aziz. Nah, Andi Aziz ini lahir dari keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1990, Andi Aziz dibawa oleh seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke Belanda. Nah, pada tahun 1935, ia memasuki Leger School dan tamat pada tahun 1938, lalu meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Nah, sebenarnya Andi Aziz ini sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit. Akan tetapi niat itu tidak terlaksana karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950, yaitu adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak NIT supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Nah, keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya kegaduhan serta ketegangan di masyarakat. Yang kedua, untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Nah, namun kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan masyarakat yang pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat yang pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang dinamakan dengan pasukan bebas di bawah komandan Kapten Andi Aziz. Nah, ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa latar belakang dari pembentukan Andi Aziz itu yang pertama menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Nah, yang pertama pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Mokoginta, Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.J. Mokoginta berhasil ditawankan oleh pasukan Andi Aziz yang kemudian pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara Indonesia Timur mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian akhirnya Insinyur PD Diapi sebagai Perdana Menteri NIT mengundurkan diri karena dia tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz. Nah, ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-RI. Dampak pertama dari pemberontakan Andi Aziz adalah penyerangan ke markas TNI yang ada di Makassar oleh Andi Aziz berhasil dikuasai karena memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan APRIS dan TNI. Andi Aziz dan pasukannya dapat berhasil menguasai kota Makassar dengan mudah. Beberapa orang prajurit dari APRIS atau TNI jatuh menjadi korban dan beberapa perwira termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta juga berhasil ditawan.
Nah, yang kedua, bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. Pada waktu itu, situasi politik di Makassar memang sedang tidak stabil akibat adanya pendemonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Nah, kelompok anti-federal menuntut agar NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan RI. Sedangkan kelompok yang pro-federal berdemonstrasi untuk tetap mempertahankan NIT. Namun, karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI sejak 22 April 1950, hanya tinggal 3 negara saja yang masih belum melebur. Salah satunya yaitu NIT. Nah, akhirnya Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati sebagai menteri dari Nusa Tenggara Timur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, Sukawati sebagai wali negara NIT mengumumkan jika NIT setuju untuk bergabung dengan NKRI. Nah, yang ketiga, terbentuknya pasukan bebas. Nah, dalam situasi politik di Makassar yang cukup tegang pada saat itu, terdengar berita bahwa pada tanggal 5 April 1950, pemerintah RIS akan mengirim sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Nah, pasukan tersebut dikirim dengan tujuan untuk menjaga keamanan daerah Makassar yang dipimpin oleh Mayor Borang, diangkut dengan 2 kapal. Nah, berita ini kemudian mengkhawatirkan para pasukan bekas KNIL atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda yang takut akan terdesak dengan kehadiran pasukan baru tersebut. Nah, akhirnya mereka pun bergabung dan membentuk pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Yang keempat, penyerangan markas Panglima Teritorium. Terjadinya penyerangan markas Panglima Teritorium ini disebabkan oleh hasutan dari Somokil pejabat NIT yang ingin NIT tetap dipertahankan. Alhasil, Andi Aziz mengerahkan pasukannya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang tengah berjaga. Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar. Ia kemudian berhasil menangkap dan menawan Letnan Kolonel Mokoginta, Panglima Teritorium Sulawesi. Yang pertama, Andi Aziz harus melapor 4 kali 24 jam atau 2 hari. Nah, upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz yang pertama adalah di tanggal 8 April 1950, yang mana pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa jika ia harus melaporkan diri ke Jakarta setiap 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Sementara itu, untuk pasukan yang terlibat di dalam pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri serta melepaskan seluruh tawanan. Nah, yang kedua, Andi Aziz ditangkap dan diadili. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz kemudian pergi ke Jakarta sesudah didesak oleh Sukawati, yakni sebagai Presiden Negara Indonesia Timur. Akan tetapi ia terlambat untuk melapor, maka Andi Aziz kemudian ditangkap serta diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, bentrok pasukan KL dan KINL. Nah, pada tanggal 26 April, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan untuk mewujudkan perkembangan nasionalisme Indonesia. Nah, namun sayangnya keamanan di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama sebab kehadiran anggota KL dan KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KL dan KLIL kemudian memprovokasi serta memancing emosi yang menyebabkan bentrok antara pasukan KL dan KNIL dengan pasukan APRIS. Yang keempat, pasukan 5 Agustus. Nah, pada tanggal 5 Agustus, secara tiba-tiba markas Staff Brigade 10 atau Garuda Makassar dikepung oleh pengikut Andi Aziz. Namun akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pihak TNI dan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950.
Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemberhentian baku tembak. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KLKNIL meminta berunding saat menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi pada peperangan dan melawan serangan yang diberikan lawan. Nah, perundingan itu kemudian dilakukan oleh Kolonel Kawilarang dari pihak RI dan juga Mayor Jenderal Straveler dari pihak KLKNIL. Nah, kemudian hasil dari perundingan tersebut akhirnya disetujui untuk menghentikan baku tembak yang menjadi penyebab kegaduhan di Makassar, dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Nah, akhirnya Andi Aziz bisa ditangkap dan diadili pada Pengadilan Militer Yogyakarta tahun 1953 dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Andi Aziz meninggal di Rumah Sakit Husada, Jakarta karena serangan jantung. Andi Aziz meninggalkan seorang istri dan jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Sulawesi Selatan, lalu dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Juwana Daeng Maliung yang bertempat di Desa Tuwung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Selanjutnya mengenai berakhirnya perlawanan. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak KLKIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel Kawilarang dari pihak RI dan Mayor Jenderal Straveler dari pihak KLKNIL. Nah, hasil perundingan kedua belah pihak pun setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar. Dan dalam waktu 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Pembahasan terakhir yaitu mengenai hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz. Nah, jadi hikmah yang kita petik dari pemberontakan ini adalah jangan terlalu percaya dengan apa yang orang lain katakan. Percayalah kepada hati nurani kita sendiri. Jangan terlalu percaya dengan orang lain karena orang itu belum tentu bisa mengajak kita ke jalan yang benar dan mungkin malah mengajak kita untuk berbuat salah. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita harus berwaspada dan berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Nah, jadi itulah sekian video penjelasan dari saya mengenai pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.